Semua, assalamualaikum. Jadi beberapa waktu lalu sering banyak yang nanya tentang Vshare. Ya, banyak yang bingung ketika buka Vshare, ngecek omset, bonus, dan membership, ya lain-lainnya lah. Makanya saya bikin video ini untuk biar teman-teman khususnya yang baru gabung ngerti ya cara kerja lah, cara kerjanya Vshare ini seperti apa. Nah, ini Vshare ya, dia ada 3 tombol gini. Ya, yang paling penting yang mana? Yang paling penting yang kayak koper ini, ya karena kuncinya adalah di situ. Tapi di sini juga penting karena biasanya ada informasi di notice message ini kayak kalau kita mau CPM gitu ya, biasanya diingatin dari sini nih. Nah, jadi yang ngejar CP pasti ada timbul seperti itu. Nah, yang jadi inti adalah di business tool ini ya. Ini di business tool. Nah, ini business tool yang paling penting ya. Nah, juga teman-teman perhatikan yang di bawah ini ada latest news. Ini berita-berita terbaru tentang kayak info tentang teh, Vitaland yang inden, new peringkat ya. Mungkin bisa jadi motivasi ya. Nah, bisa jadi motivasi kapan nama kalian masuk di sini. Nah, terus ini adalah business tools ya di Common Tools. Common Tools ini isinya adalah tentang edukasi ya, tentang World Cup, Health Cup ini tentang edukasi produk, edukasi bisnis. Ini success story leader. Ya kalau pengen dilihat nih buat memotivasi downline atau diri sendiri. Webinar info-info produk ya kalau pengen baca-baca lebih dalam produk-produk kita atau pengen ngelihatin teman pas mungkin gak bawa spesifikasi produknya apa saja, apa aja tinggal buka ini aja. Kita tinggal liatin gitu. Ya. Terus ada business tools. Ini kalau pengen belanja dan ini verifikasi ya. Nah, jangan lupa yang belum verifikasi langsung posting KTP-nya aja. Nah, terus ada marketing tools. Yang ini yang saya paling seneng nih, marketing tools ini ya. Karena ini intinya bisa kita berputar di sini. Ya, marketing tools. Nah, sebelum kita bahas yang marketing tools, ini ada yang analisis di sini my data analysis. Ini sih buat kayak rekapan gitu ya. Saya biasanya sih ngecek jarang-jarang juga tapi lebih sering buat presentasi. Terus ini ada info user. Jadi kalau teman-teman habis belanja di Stokis, biasanya pasti muncul di sini kita belanja apa aja. Ya, tinggal diklik nih. Nah, ini ID bukan ID saya, ini adik-adik saya. Saya bos belanja Vitaline kemarin. Terus di Stokis mana 039 ini kelihatan semua nih. Ya, pembelanjaan pribadi kita. Ya, terus misalnya ada downline pernah belanja, terus lupa dia belanja di Stokis mana. Nah, atau mungkin sering belanja beberapa Stokis ya bisa dicek di sini. Tapi ini hanya pembelanjaan diri sendiri. Terus ada distributor analisis. Ini ngecek keaktifan member kita. Tapi ini keaktifan di sini yang maksud adalah yang belanja ya. Nah, new member yang aktif ini berarti dia belanja di bulan tersebut. Kayak ini 2020-12. Berarti dari bulan ini saya punya new distributor 42 orang di ID ini. Yang belanja ada 40 orang. Terus berarti keaktifannya segini. Nah, di bulan 7 ada 17 member yang aktif belanja sampai bulan ini itu cuma 3 orang. Jadi dari 17 member di bulan 7 yang masih aktif belanja sampai detik ini sisa 3 orang nih. Nah, ini untuk keaktifan mereka. Kayak di bulan 10 ada 16 new member yang masih aktif belanja sampai detik ini. Ini gunanya buat apa, Pak? Gunanya biar kita ngecek aja evaluasi keaktifan member kita setiap bulan tuh gimana sih. Berarti ini lumayan lah persenannya ya, dari 17 aktif 3, 6 aktif 1, 11 aktif 5, 16 aktif 6. Nah, kalau bulan ini Pak ya pasti belanja semua karena baru join. Ya, terus di sini kita bisa ngecek per kaki kita ya, per kaki, keaktifan member per kaki. Tinggal diklik aja, terus ini bisa diklik juga ya. Nah, ini buat ngecek member-member yang belanja di bulan tersebut sama orang-orangnya dia belanja membershipnya apa bisa dicek nih. Tinggal diklik-klik aja. Jadi fungsinya banyak banget ya karena tinggal klik-klik aja nih. Nah, ini. Terus level analisis ini peringkat-peringkat member kita ya yang masih aktif. Ya, jadi berapa persen member kita yang bronze nih di sini. Ya, platinum ternyata cuma 5% dari ID ini. Nah, sorry, ini peringkat ya bintang 6, 5%.
Nah, ini membership. Yang reguler ada 60%. Banyak sekali. Ya ini maksudnya buat ngecek apakah bisnisnya kita sehat apa enggak ya. Nah, terus di sini kita bisa ngecek performance analysis. Ini buat ngecek apa namanya? Omset, peningkatan omset setiap bulan ya. Berapa persen? Ya kalau merah ini berarti naik, hijau ini berarti turun. Ya nggak tahu ya kenapa warna gini, harusnya kebalik ya, merah itu turun gitu. Nah, ini kita bisa ngecek, ini nggak bisa diklik ya. Cuman ngecek ini akumulasi omset doang nih berarti. Ya bisa ngecek per kaki kita juga omsetnya gimana. Terus ini bonus analisis, ini yang paling saya seneng nih karena di sini kita bisa ngecek bonusnya. Ya ini kalau lagi naik, ini lagi turun, ya hijau turun. Nah kita bisa ngecek total bonus, bonus langsung, bonus tidak langsung, leadership, sponsor, bonus perkembangan atau bonus bimbingan. Jadi bebas kita ngecek yang mana aja. Tapi saya lebih senang ngecek total bonus aja sih. Karena kan cuma buat akumulasi, biasanya buat closing orang aja gitu kan. Ini Mas bonus saya nih selama beberapa bulan terakhir. Ya, sorry ini bukan bonus saya, ini bonus adik saya. Nah, bagi yang bingung ngelihat angkanya ini ya, contoh nih ya, ini angkanya. Jadi hitungannya bonus bonus kita ini kayak misalnya ini. Ini hitungannya dia adalah BV ya, bonus value. Jadi makanya angkanya seperti ini. Nah, ini cara ngebacanya gimana? 4365,53. Ya, jadi 1 BV setara Rp1.000. Jadi ini dikalikan Rp1.000. Nah, atau dikalikan 1000 berarti bonusnya berapa? 4.365.530 rupiah. Nah, ini bonusnya. Nah, itu ya. Nah, berarti kalau di sini berapa? Gampangnya tambah 01 aja di belakangnya nih ya. Ini berarti 2.300.000. Ini 1,9 juta, ini 1,6 juta, 1,8, 4,3 juta, ini 300.000 gitu ya. Total bonus di bulan ini gitu ya. Oke. Nah, ini untuk cara ngecek bonus, total bonus ya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Intinya adalah marketing tools, karena kita pengen tahu perkembangan bisnis kita di bulan yang berjalan ya. Di bulan yang berjalan. Nah, tapi ini ada banyak banget ini. Saya nggak, teman-teman bisa buka-buka sendiri, cuman ada beberapa poin ya. Ada beberapa poin penting kalau pengen yang dan harus selalu dicek sama teman-teman ya. Pertama adalah lag. Ini hubungannya sama bonus pasangan. Karena kita biar tahu di mana JU kita, kaki utama, jalur utama, sama mana jalur gabungannya. Biar kita bisa enak atur strateginya. Nah, ini di sini contohnya ini jalur utamanya ada di ID Zeni. Nah, keep ini apa? Keep ini adalah omset yang tersisa. Ya. Ini omset yang tersisa di jalur utama. Nah, biar ini cair bonusnya berarti di jalur ini harus ada omset juga sama 24.000 PV. Biar keluar gitu bonusnya ya. Nah, tapi ini buat ngecek aja berarti ini JU-nya ini JG-nya ya. Nah, terus ini ada tulisan keep until. Ini kan ada tulisan keep, terus ada keep until. Nah, ini biar tahu omsetnya ini di-save sampai kapan. Ya, nah bagi yang masih bingung silakan pelajari bonus pasangan atau pairing sama upline-nya. Nah, bonus pasangan kita kalau omsetnya jalurnya itu tidak seimbang, otomatis kelebihan omset ini akan dijaga sampai bulan 3, minggu ketiga, bulan 3 tahun 2021. Ya, jadi ini aman kalau nggak ada pairing sampai di bulan 3 itu masih omsetnya aman. Kalau lewat nggak ada pasangan minimal 1 bronze aja nggak ada gitu, saya off gitu selama 3 bulan di ID ini. Nah, berarti dia bonusnya hangus. Omsetnya hangus, bonusnya otomatis ikut hangus. Ya, tapi kalau teman-teman gerak setiap bulan sih aman. Selama ada pasangan pasti terjaga terus. Jadi ini TNPV by leg. Ya, jadi biar kita bisa tahu di mana jalur utama, mana jalur gabungan. Biasanya kan reward dari situ ya. Yang kedua adalah tim. Tim ini untuk ngecek per individu gitu ya. Nah, ini kan ini kaki-kaki. Jadi atas nama Triwahyu, ID Triwahyu, dia punya beberapa kaki yang jalan nih. Ya, failure of renewal ini berarti ID-nya sudah dihapus ya. Nah, itu. Nanti saya kasih tahu kok bisa jadi failure of renewal ya. Nah, misalnya nih dia punya ID ada beberapa bintang 6, 4 bintang 6. Nah, kita pengen cek siapa orang di bawahnya, bisa diklik aja nih tambahnya. Berarti ini kaki-kakinya Zeni keluar semua. Terus dari Susilawati ngecek kedalamannya lagi bisa ngecek. Nah,
Nah, kalau pengen ngecek ya domain-domain di bawahnya. Kalau bingung nih dia dari mana, tinggal dicari di sini. Nah, tinggal searching by name atau Pak by ID. Misalnya kita cari namanya Putri, misalnya Putri. Putri siapa gitu lupa. Nah, terus tinggal di sini namanya Putri siapa aja. Oh, ternyata ada nih Putri Wulandari, kita search. Nah, langsung muncul nih, kan dalam banget, kedalaman banget ya. Kalau klik satu-satu kan capek, tinggal cari namanya aja. Nah, di sini kelihatan nih kan nama-namanya. Baru dicek downline-nya gitu. Nah, di sini ada beberapa poin yang ditunjukkan ya, sorry. Ada yang ditunjukkan di tim ini. Itu adalah PPV, GPV, TNPV, ATNPV. Ini maksudnya apa? PPV itu adalah pembelanjaan pribadi orang ini. Ya. TNPV adalah total omsetnya di bulan tersebut. ATNPV akumulasi omset dari awal gabung. Ya. Jadi itu dia. Nah, kita bisa cek dalamnya juga, dalamnya kita klik aja namanya. Nah, di sini kelihatan nih. Namanya siapa, ID-nya siapa, join-nya kapan, udah lama bergabung berapa lama. Ya, terus di sini diperlihatkan ini semuanya nih. Ya. Nah, jadi di sini ada tulisan renew until. Jadi ID kita itu hanya berlaku selama 1 tahun sampai di bulan Desember di tahun tersebut. Nah, gimana caranya biar aktif terus? Nah, setiap 1 tahun sekali kita belanja minimal 130 PV. Ya. Atau berapa tuh, kalau 130 PV itu 1 zinc apa 2 zinc ya? Ya 1 kalsium lah, yaitu otomatis dia ini kan berlakunya masih sampai Desember tahun depan. Nah, tahun depan kalau saya nggak belanja nih, kalau ID ini tidak belanja sedikit pun, nggak belanja di segini minimal, otomatis dia jadi failure of renewal. Artinya ID-nya dihapus dan nggak bisa berlaku lagi. Omsetnya tetap ada ya di ID upline-nya, nggak kehapus, cuman ID-nya mati gitu. Jadi ID-nya nggak bisa dijalankan lagi, jadi dia udah stuck. Omsetnya nggak bisa ditambah lagi, nggak bisa dirubah lagi. Nah, jadi ya. Nah, jadi dicek silakan downline masing-masing. Ya. Nah, siapa tahu kan bisa nambah-nambah omset kalau dia pengen aktifkan ID-nya lagi. Oke. Nah, di situ. Ya, jadi kita bisa cek masing-masing nih, kayak ini omsetnya berapa. Nah, terus ada month period, ada week period. Ini omset penjualan di bulan tersebut di sini. Kalau week period ini omset perkembangan, ya. Bedanya omset perkembangan sama penjualan apa? Kalau perkembangan hitungannya adalah yang upgrade. Jadi minimal 1300 PV paket. Nah, itu masuknya di week period. Nah, kalau belanjanya cuma 1 botol, 2 botol zinc, PPV biasa, masuknya adalah di atas sini. Ya. Nah, ini sekilas ya, ini ada peringkat-peringkat di sini kelihatan ya. Kelihatan di sini peringkat-peringkat. Nah, terus ada apa lagi nih? Ini peringkat peringkat nasional, peringkat internasional. Nah, di situ terus placement. Ini bedanya sponsor sama placement. Kalau placement itu adalah untuk bonus perkembangan. Ya, jadi ini adalah kaki, ini adalah jalur. Ya, bagi yang bingung kaki dan jalur, tanya sama upline-nya ya. Nah, jadi ada namanya sistem placement. Jadi lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. ID Triwahyu punya 6 kaki. Tapi ternyata ID Triwahyu hanya jalan 4 jalur. Kenapa? Karena ada yang di placement. Apa itu placement? Pelajari marketing plantians ya. Ya kalau baru gabung nggak penting-penting amat sih. Intinya ngecek omset dan ada namanya gitulah, intinya gitu ya. Nah, terus tadi my team. Jadi kalau kita pengen ngejar goal ya. Nah, dan ternyata kita pengen ngejarin apa gitu. Jadi ngeceknya di tim atau di leg. Jadi di tim ini individual, di leg ini per jalur. Ya, real time. Real time ini omset yang di bulan berjalan. Terus setelah itu kita bisa ngecek apa lagi yang kita perlu perhatikan ya setiap bulannya. Pertama adalah bonus. Ya udah jelas dong, bonus dong ya, bonus ya. Nah, sorry, sebelum bonus ada performance dashboard nih. Ya, ada dashboard omset ini ya. Nah, biasanya kalau bahasa Indonesia itu dashboard omset, performance dashboard. Nah, dashboard omset ini buat kayak rekapan selama sebulan gitu. Ya, ini sponsor, placement.
Sekali lagi sponsor itu omset per kaki, placement ini omset per jalur. Ya, ini omset per jalur. Bisa kita lihat ini per jalurnya. Nah, jadi di ID ini kapan omset perkembangan di bulan tersebut, di minggu tersebut, omset perkembangan di bulan tersebut. Nah, ya ini sisa omset berapa kita bisa cek. Terus ID-nya berlaku sampai kapan. Nah, ini deepest distributor, ini ID terdalam. Ya. Terus kita bisa cek juga sponsor ini per kaki. Ya, kita cek kaki nih. Ya, ini omset penjualan, omset perkembangan ya, P ini omset eceran satuan, ini omset grosiran yang belanja buat upgrade, omset perkembangan K ini man di bulan tersebut. Ini omset selling penjualan, ini omset total ya. TNPV ini adalah omset total. Oh sorry, GPV itu adalah omset di luar peringkat yang sama. Nah, teman-teman tinggal ceknya adalah yang ini aja. Omset perkembangan di minggu tersebut, omset perkembangan di bulan tersebut, omset penjualan, dan omset total. Nah, ini bisa dicek per kaki dari sini nih. Ya. Nah, per kaki tinggal dicek. Oke. Nah, itu ya. Dan ini bukan hanya bisa dicek di bulan ini. Misalnya pengen ngecek nih di bulan lalu ya, bisa dicek nih diganti. Nah, otomatis berubah ya. Dicek di bulan 9 tapi minggu kedua berapa omsetnya. Nah, bisa dicek. Nah, jadi ini buat reminder kita berapa omsetnya. Nah, ini di sini ada membershipnya kelihatan ya. Nah, dan ini ABV nih. Nah, oh ya sekilas buat pengetahuan aja. PPV itu apa? PPV ini ada pembelanjaan di bulan tersebut. Pembelanjaan pribadi ya. Nah, jadi jangan fokus sama PV-PV di belakang. PV itu point value. P di depan ini personal point value. Nah, berarti pembelanjaan pribadi. APV, akumulatif point value. Jadi, DID ini sudah belanja dari awal gabung totalnya segini. Nah, jadi akumulasi ini nggak penting sebenarnya. Yang penting itu PPV-nya. GPV adalah omset group point value. Maksudnya misalnya saya ini bintang 7, dia punya downline bintang 7 juga. Nah, si bintang 6, dia punya kelebaran bintang 6, bintang 5. Nah, GPV adalah omset di sini. Nah, ini ya. Jadi bintang 7 tidak termasuk GPV kalau peringkatnya sama ya. Atau peringkatnya lebih tinggi. Nah, kalau TNPV baru omset semuanya. Nah, ya kalau GPV itu di luar peringkat yang sama, kalau TNPV itu omset semuanya. Ya, kalau peringkatnya sama. Nah, terus ada lagi TNPV P dan K. Berarti ini total omset atau penjualan yang masuk dari mungkin 1-2 zinc sampai perkembangan. Ya, jadi ini omset total. Kalau TNPV yang di sini ini TNPV P. Jadi omset penjualannya berapa? Kalau ini omset gabungan. Ya. Nah, kalau pengen terus TNPVK-nya jadi ini sorry. Ini TNPVP ini. Nah, terus TNPVK-nya mana? TNPVK dicek di placement. Ya, karena ini omset perkembangan. Jadi nggak termasuk di layar sini. Dia tapi rekapannya ada, ya. Terus ATNPV. Nah, ini juga penting karena ini buat kenaikan peringkat nih. Jadi akumulasi TNPV. Jadi TNPV ini di total dari awal join nah segini. Nah, kalau bintang 6 berapa? 65.000 ya, ini bintang 6. Kalau bintang 7 berapa? 325.000. Nah, ini kan udah bintang 7 dia nih. Nah, jadi udah lebih-lebih omsetnya. Nah, kalau bintang 8 berapa? 1.300 PV atau 1,3 miliar. Nah, ID ini lagi ngejar bintang 8, berarti kurang berapa? Nah, tinggal dikurangin aja, ya. Jadi ATNPV buat ngejar peringkat. Nah, terus ini new bintang 4 di grup kita ada berapa orang, new bintang 5 ada berapa, total grup ada berapa, downline baru ada berapa. Nah, renew until date, jadi ini ID-nya masih berlaku sampai Desember tahun depan karena belanja terus. Oke, itu dashboard omset dan ini juga yang paling seru adalah bonus ya. Ada 3 bonus di sini. Bonus prediction, my bonus, bonus saya, prediksi bonus sama bonus kehormatan. Kalau ini hanya untuk peringkat internasional ya. Kalau peringkat nasional belum ada. Minimal BL baru kelihatan. Nah, ini juga nih Hawthorne aktifin untuk peringkat internasional. Nah, kalau ini my bonus, bedanya apa nih? Prediction bonus itu omset yang masih berjalan. Jadi bulan ini kan kita belum tahu nih bonus yang cair berapa. Nah,
ngeceknya di prediksi bonus. Jadi estimasi ya bulan ini kira-kira bonusnya udah berapa gitu ya. Kalau ini masih nol berarti ada syarat ada yang kurang atau omsetnya mungkin memang belum masuk. Ya ini bisa dicek. Ini per minggu bisa dicek berapa nih. Nah ini di minggu keempat omsetnya sudah segitu. Ya jadi ini prediction bonus ini di minggu yang berjalan. Ya ini di minggu yang berjalan. Ini di bulan yang berjalan gitu. Ya. Nah jadi ini belum bisa diambil ya. Belum final datanya nih. Jadi belum bisa diambil. Jadi ini bisa berubah-ubah ketika ada omset masuk. Kalau bonus prediksi bonus. Nah, my bonus adalah bonus yang sudah bisa diambil di stokis. Ya, tapi dicek itu bonusnya bulan berapa. Nah, kalau ini adalah bonus bulanan atau bonus penjualan, ya. Biasanya diambilnya tanggal 16 di bulan depannya. Di sini tanggal 11 nih, bulan 11. 2020 bulan 11 berarti diambilnya 16 Desember. Nah, kalau ini bonus mingguan ya. Berarti 2020 bulan 12 minggu keempat. Ya ini belum final ya, karena masih minggu keempat nih. Nah ini tapi ini bonus penjualan ini ya. Nah, terus kalau bonus perkembangan misalnya minggu ketiga nih, atau kita lihat bulan 11 ya. Nah bulan 11 bulan 12 minggu kedua. Mana nih? Bulan 11 bulan 12 minggu kedua. Ah ini hilang kan tulisannya. Nah kayak minggu ketiga juga nih. Nah hilang tulisannya tuh. Ya hilang tulisannya kenapa? Karena ini udah cair nih, udah cair bonusnya. Nah ini bulan 12 minggu kedua 2020. Nah jadi ini bonus mingguan nih, bonus perkembangan. Nah kalau minggu pertama bulan 12 sama minggu kedua bulan 12 ngambilnya kapan? Tanggal 30 di bulan tersebut. Nah kalau bonus penjualannya di bulan 11 ngambilnya tanggal 16 di bulan Desembernya. Nah, berarti kalau bulan ini kan bulan lalu ya. Nah, jadi intinya gini. Ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan ini ya. Sama ada bonus month period, ini bonus penjualan. Bonus penjualan. Nah, kalau minggu pertama dan kedua itu ngambilnya setiap tanggal 30 di bulan tersebut. Jadi 2 minggu setelah tutup buku. Nah, kalau minggu keempat sama bonus penjualan itu ngambilnya tanggal 16 di bulan depannya. Ya, jadi biar nggak bingung aja. Nah, jadi kalau bulan ini nih bulan 12 nih, bulan Desember. Ya, minggu pertama keduanya. Berarti ini tinggal dicek di sini nih, minggu kedua dan 1 berarti ngambilnya tanggal 30 Desember besok, habis Natalan sebelum tahun baru. Nah, terus minggu ketiga keempatnya di bulan Desember ngambilnya 16 Januari sebarengan sama bonus penjualan juga. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai bingung ngambil bonusnya gitu ya. Jadi intinya bonus yang di bonus saya ini atau my bonus adalah bonus yang sudah bisa diambil. Kalau prediction adalah bonus di minggu atau bulan yang masih berjalan. Adalah bonus real time. Ya, terus ini ada juga nih promotion. Promotion ini kalau lagi ngejar reward. Ya, ini sekarang ada promo laptop. Nah, jadi ini lihat nih memenuhi syarat apa enggak. Ya, memenuhi syarat apa enggak. Terus One Vision. Ya, One Vision. Jadi ini buat ngecek, hampir lupa saya, buat ngecek PBO, parameter bis One Vision. Ini bisa dicek ya tiap bulan PBO kita. Nah, ini di bulan berjalan. Yang harus yang perlu diperhatikan apa? Nih, pertama starter pack-nya. Udah belum? Basic pack. Sudah belum? Nah, basic pack ini salah satu syarat loyal, kalau starter pack syarat CP. Ini cuma belanja sekali seumur hidup ya. Terus net fee-nya aktif nggak? Kalau nggak aktif harus langganan ya. Nah, ini dia langganan sampai bulan ini, berarti bulan depan ini harus perpanjangan. Ya, total net fee di grup. Nah, ini PPV belanja, TNPV omset ya. Jadi kan ini yang mempengaruhi, semua ini yang mempengaruhi PBO. Ya, semua ini. Nah, terus kalau kita ngecek downline kita. Ya, kita ngecek downline kita. Nah, di sini. Ya, ini ngecek siapa aja berlangganan net fee. Ya, ini nama-nama yang berlangganan net fee. Bisa dicek dari kaki siapa aja. Dari kaki ini, siapa aja yang langganan net fee. Bisa nih, tinggal diklik-klik aja namanya. Nah, terus siapa aja yang sudah memenuhi syarat PBO. Dari CP, Royal, Crown, Ambassador. Ya,
Kita bisa cek juga nama-nama yang sudah CP siapa aja. Nah, yang Royal siapa? Nah, namanya kita bisa cek juga nih ya. Tinggal diklik-klik aja gitu. Ini total CP-nya angkanya segitu. Nah, ini buat ngecek PBO. Nah, ini udah diingatin nih. Segera sebelum tutup buku Januari bulan depan harus perpanjangan net fee. Diingatin nih. Itu PBO ya, ngecek PBO. Sama tambahan ini kalau pengen ngecek alamat stokis ya, misalnya kita pengen ngecek di daerah Kalimantan Selatan, di Kalimantan Selatan, terus kota Banjar. Nah, oh ternyata tidak ada stokis. Nah, kalau nggak ada, atau di Jogja, kita ngecek nih di kotanya, di kota Jogjanya. Nah, ada ini stokis-stokis yang di Jogja ya. Nah, ini ada stokisnya Pak Abdi Suwardin 039, Bu Narati 073 yang dekat Gembira Loka dan stokis Pelita ya. Kalau ini stokisnya saya di mana ya? Saya belum pernah lihat ini ya, Pak Anton. Nah, itu ya teman-teman sekilas untuk PBO nih. Udah hampir setengah jam ya. Jadi silakan diutak-atik aja ini ya. Insya Allah nggak error lah ya. Dan bagi yang sering error-error gimana Pak? Biasa karena ini Fisher lagi tahap pengembangan ya, selalu update karena Fisher ini baru berapa bulan berjalan, setahun aja belum nyampe. Jadi masalah selalu update. Jadi kalau ada yang error kadang normal, kita udah belanja nggak masuk, tapi yang penting selalu dicek, selalu diupdate karena kalau udah lewat tutup buku teman-teman, itu teman-teman udah nggak bisa ngubah datanya lagi. Jadi selalu cek, meskipun belanja sendiri atau dibelanjakan upline apalagi harus selalu cek. Ya ingat tutup buku kita setiap tanggal 4, 11, 18, 25. Ya, ketika kita belanja di minggu tersebut ke stokis dan tidak diambang, nah itu harus dicek. Ya, karena kalau udah lewat itu nggak bisa dirubah lagi. Ya, harus diperhatikan baik-baik. Nah, jadi itu, jadi selalu dicek dan kalau mungkin ada beberapa HP yang nggak pas gitu kayak susah login atau apa. Khususnya yang Android itu banyak tipenya dan banyak levelnya. Jadi ada memang beberapa HP yang nggak kompatibel, makanya bisa coba pakai HP orang tua atau HP keluarga nanti buat ngecek. Dan tenang aja, semua perubahan yang ada di sini itu jadi ini tuh cuma papan pengumuman. Fisher itu hanya papan pengumuman, jadi ini nggak bisa ngerubah apapun gitu. Ini nggak bisa ngerubah apapun. Ini hanya papan pengumuman untuk ngecek perkembangan bisnis kita. Ya, jadi kalau ada yang kurang pas, mungkin bisa dikonsultasikan ke stokis atau yang belum masuk bisa dicek lagi. Dan ini nggak bisa merubah apa, misalnya di sini bonusnya dikurangin gitu, tiba-tiba di stokis berkurang, itu nggak mungkin karena ini cuma papan pengumuman. Ini bukan sistem utama perusahaan, ini hanya media buat distributor ngelihat perkembangan bisnisnya ya, gitu. Jadi nggak ngerubah apapun. Nah, kalau pengen rubahnya di stokis ya. Jadi ini kalau stokis inputnya kayak sini, stokis itu inputnya ke TIS namanya. TIS itu websitenya punya stokis. Nah dari TIS itu munculnya ke sini. Ya, jadi ini tenang aja, ini nggak bisa ngerubah apapun, peringkatnya jadi turun atau apa, ini nggak mungkin. Ya, jadi ini buat ngecek aja perkembangan bisnis kita. Oke? Mungkin sekilas teman-teman, jika ada yang bingung, silahkan dikonsultasikan ke upline-nya. Yang penting teman-teman adalah bukan aplikasinya, tapi pergerakan di lapangan kita. Karena aplikasi ini akan kosong terus kalau kita tidak ada pergerakan di lapangan. Omsetnya nggak bakal naik, bonusnya nggak bakal naik, PBO-nya nggak bakal bagus kalau kitanya malas-malasan. Jadi biar semangat ngelihat ini, ya harus rajin home meeting, rajin presentasi, rajin ngundang OP, rajin follow up, rajin jualan. Jadi yuk mari sama-sama kita perindah isi Fisher kita. Biar lebih semangat bukanya, biar senyum setiap hari, biar semangat lagi ngedon pas ngelihat bonus. Ya udah ngedon ngelihat bonus 0 ya pasti ngedon juga lah, tambah ngedon. Ya jadi mari kita yuk isi Fisher kita dengan omset yang besar dan bonus yang menarik. Oke, thank you. Go Majesty, go God Lion buat Anda semuanya. Assalamualaikum.